Kita coba refresh ya. Cara kerja pikiran sadar itu dia melihat, mengamati, menimbang-nimbang apakah ini baik, apakah itu buruk, apakah ini pantas dilakukan atau tidak, apa manfaatnya dan sebagainya, lalu memutuskan. Cara kerja pikiran bawah sadar itu adalah merekam semua kejadian, termasuk merekam situasi. Apakah itu menyenangkan, apakah itu sebuah tragedi. Pikiran bawah sadar merekam semua tontonan kita, bacaan-bacaan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentang kebiasaan-kebiasaan orang tua kita, tentang apa yang terjadi pada diri kita dari kecil sampai sekarang. Itu semuanya direkam tanpa kecuali. Dia itu akan merekam semua kejadian yang nyata maupun tidak. Pikiran bawah sadar itu nggak tahu yang mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Tapi bagi pikiran bawah sadar itu adalah sesuatu yang benar-benar sudah terjadi. Nah, rekaman-rekaman tersebut disimpan oleh pikiran bawah sadar itu sebagai memori. Tetapi bila ada kejadian-kejadian, hal-hal yang sangat berat dirasakan, perasaan yang sangat sering dirasakan, keadaan atau situasi apa yang sering dirasakan, bacaan apa yang sering kita baca, tontonan apa yang sering kita lihat, pekerjaan apa yang sering kita lakukan, disampaikan kepada pikiran sadar sebagai sesuatu hal yang sering dilakukan dan dialami, dan kemudian akan dimunculkan sebagai sikap-sikap kita, pola-pola pikir kita, trauma-trauma kita, nostalgia kita, dan lain-lain. Maka bagaimana kita sekarang, karakter kita seperti apa sekarang, sikap kita dan sifat kita seperti apa sekarang, itu adalah bentukan dari apa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu, apa yang pernah kita lihat di masa-masa lalu, apa yang pernah kita tonton di masa-masa yang lalu, kebiasaan-kebiasaan apa yang pernah kita lihat di masa-masa lalu, dan pekerjaan apa yang sering kita lakukan di masa-masa lalu. Jadi tidak semata-mata semuanya terbentuk karena akumulasi dari kita sendiri. Kita sakit bisa disebabkan oleh apa yang terjadi di pikiran sadar kita dan apa yang terjadi di pikiran bawah sadar kita. Maka tepat bila dikatakan bahwa pikiran kita berkaitan dengan kesehatan kita. Untuk penyakit-penyakit yang timbul karena pikiran-pikiran sadar kita, misalnya ada sebuah masalah, tuntutan hidup, sesuatu yang belum ada solusinya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian akan mempengaruhi pola makan kita, pola tidur kita, dan pola hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sakit karena pikiran-pikiran ini. Nah, yang lebih berbahaya menurut saya adalah penyakit-penyakit yang timbul karena rekaman-rekaman pikiran bawah sadar kita. Karena itu biasanya larinya ke kesehatan mental kita. Makanya suka ada kita sakit tapi tidak terdeteksi adanya penyakit, tapi kok kita merasa sakit terus, merasa tidak bisa tidur terus. Itu karena adanya sebuah ketidaktenangan yang ditimbulkan oleh rekaman masa lalu kita. Cara yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang timbul, untuk masalah-masalah yang berasal dari pikiran sadar kita, itu kuncinya ada di pengendalian diri kita dan solusi. Dan ini pada umumnya dirasakan oleh semua manusia. Nah, yang kedua, penyakit-penyakit yang bersumber dari rekaman-rekaman pikiran bawah sadar kita itu memerlukan penanganan yang lebih khusus dan kesabaran. Kita coba ingat apa yang dulu pernah terjadi, lalu kita urai, lalu kita coba berdamai dengan masalah di masa lalu itu. Dan kita maafkan diri kita atas ketidakberdayaan kita di masa itu. Untuk masalah-masalah yang masih kita ingat di masa lalu, ataupun yang kita sama sekali tidak tahu bahwa itu terjadi, tapi membuat sekarang kehidupan kita tidak tenang, itu kita harus belajar memanipulasi pikiran bawah sadar, yaitu dengan cara memberikan sugesti. Dan ini dilakukan untuk kesembuhan jiwa kita. Maka pikiran bawah sadar harus mendeteksi itu sebagai sesuatu yang sering dilakukan, dan perasaan yang menyertainya pun harus terekam oleh pikiran bawah sadar
sebagai sebuah perasaan yang sering dirasakan. Maka kita harus membuat sebuah penegasan-penegasan tentang masalah-masalah kita yang isinya meluruskan masalah-masalah kita di masa lalu yang kita lakukan secara terus disertai dengan perasaan sungguh-sungguh terus pada saat pagi, malam, di setiap doa-doa kita itu kita tegaskan terus. Maka disadari atau tidak, hal itu akan membuat sebuah perubahan dan tentu saja akan merubah kesehatan mental kita dan akan berkaitan dengan kesehatan fisik kita. Itulah kehebatan cara kerja pikiran bawah sadar. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.